Jadi tidak ada kata tidak siap, harus siap. Bahkan barusan inilah yang saya mau, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Seharusnya datang lebih awal, tetapi barusan kita dari kebun kelapa sawit, saya pun nggak tahu nama daerahnya, Kampung Paya Union di daerah Padang Serai, dan itu benar-benar kampung Pak. Jadi jalannya pun jalan tanah gitu. Padahal kita pakai mobil sedan kan. Nah itu kita lewatin jalan tanah yang betul-betul kita nggak menyangka, tapi ternyata ada warga kita di sana. Jadi bisa kebayang ya, bisa kebayang betul-betul Malaysia ini banyak sekali warga negara Indonesia, bahkan sampai di pelosok-pelosok kampung pun kita bisa ketemu orang kita. Dan kebetulan ini masalahnya juga terkait juga Pak Saiful dengan yang tadi Bapak tanyakan. Jadi kita ke sana itu dalam rangka penyelesaian kasus perceraian. Jadi di sana ada seorang warga Indonesia yang ternyata di kampungnya sudah ada istrinya Pak, tapi di sini ada lagi istrinya. jadi istrinya yang di Indonesia menceraikan suaminya, kemudian kita harus menyampaikan gugatan cerainya kepada suaminya yang di sini. Dan ternyata tinggalnya di pelosok itu, di dalam kebun kelapa sawit, betul-betul masuk ke dalam kebun kelapa sawit kita. Bahkan tadi kejar-kejaran dengan soang gitu. Dikejar soang gitu. Jadi mohon maaf Pak Saiful yang sebesar-besarnya, kawan-kawan semua, kita cerita sedikit dulu sebelum kita mulai. Saya merasa sungguh sangat terhormat sore hari ini kawan-kawan semua masih melibatkan KJRI. Di sini cukup banyak warga Indonesia yang bermukim di sekitar Kulim, Taman Kulim, Taman Suluang, dan suatu penghargaan, suatu kehormatan besar kalau kawan-kawan bisa masih menganggap KJRI sebagai rekan lah, sebagai rekan. Kita sama-sama merantau di sini. Saya pun merantau, saya pun TKI Pak. Jadi TKI itu kan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, sama saya juga TKI Pak. Jadi jangan pernah menganggap bahwa status atau posisinya itu berbeda. Kita sama-sama merantau, kita sama-sama di negeri orang. Dan berkali-kali kalau saya ketemu Pak Khotib, kalau ketemu saya pun kemana-mana bawa paspor saya Pak. Jadi saya pun takut dengan razia, dengan operasi, dengan ras. Semua saya pun takut, sama juga gitu. Jadi tapi setiap permasalahan, saya selama hampir mau 2 tahun ya Pak ya, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Prinsip pertama itu Pak. Jadi setiap permasalahan ada jalan keluarnya, tapi bagaimana cara kita menyelesaikannya. Mungkin saya bisa dapat update dari Pak Khotib ya. Kalau yang 8 orang itu masih di sini semua? Masih ya? 8 orang, masuk. Dan Pak. Ayo, Mas Imam, Mas. Lebu atau titik kau ini loh. Mendang punya. Oh, yang IC merah ya? Oke. Oh, sebentar. Mas Ada semuanya. Oke. Jadi sedikit flashback Pak Saiful, kita kemarin yang 8 orang itu memang itu adalah gambaran dari permasalahan yang bisa kita jumpai di negeri seberang ini gitu. Jadi salah satu permasalahan yang mungkin orang sini atau orang tempatan sini bisa menganggap kita sebagai pendatang yang sedikit termarginalisasi ya. Jadi beda dengan ininya, atau pandangannya mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin teman-teman merasakan sendiri ya bagaimana kalau tidak ada dokumen, terus kemudian kita harus bayar polis, atau kita harus berurusan dengan aparat sini, dan terkadang perlakuan yang kita terima berbeda dengan warga tempatan. Dan ini kita juga berkali-kali kita juga alami, termasuk sampai hukuman terberat, hukuman mati, hukuman gantung ya. Kita tangani kasus-kasusnya pun perlakuan yang diterima memang berbeda. Contohnya misalnya di penjara itu warga tempatan bisa dapat pekerjaan di
keluar, mereka mengumpulkan uang, mereka bisa bawa keluar uang. Tapi ini tidak berlaku untuk warga asing. Jadi ada perbedaan di situ. Kemudian kalau dinyatakan lolos bebas dari mahkamah, kalau warga tempatan bisa langsung pulang ke rumah ketemu anak istri. Kalau warga asing